Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febriani dengan NIM 41820010002. Di sini saya akan presentasikan forum 13 mata kuliah statistik dan probabilitas, yaitu mengenai analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi dan berat. Oleh karena itu, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Pengertian analisis korelasi menurut Jonathan Sarwono tahun 2006, yaitu analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antar variabel bebas dengan tergantung. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis korelasi. Yang pertama ada korelasi peringkat Kendall. Korelasi peringkat Kendall adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan AB adalah N dalam kurung N1/2. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai korelasi rank Kendall. NC sama dengan jumlah konkordan, ND sama dengan jumlah diskordan. Kemudian yang kedua ada korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Contoh-contoh pertanyaan penelitian yang dapat diperiksa oleh korelasi Spearman misalnya, yang pertama ada apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat pendidikan peserta sekolah menengah, sarjana atau sarjana dan gaji awal mereka. Yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara posisi final kuda dan usia kuda. Kemudian yang ketiga ada korelasi persen. Korelasi persen R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel yang berhubungan secara linier. Sebagai contoh, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi persen R untuk mengukur derajat hubungan antar keduanya. Korelasi poin biserial dilakukan dengan rumus korelasi persen kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Contoh pertanyaan penelitian yang dapat diperiksa oleh korelasi persen, misalnya 1. Apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara usia yang diukur dalam tahun dan tinggi yang diukur dalam cm? Yang kedua, apakah ada hubungan antara suhu diukur dalam derajat Fahrenheit dan penjualan es krim diukur dengan pendapatan? Ketiga, apakah ada hubungan antara kepuasan kerja yang diukur dengan JSS dan pendapatan yang diukur dengan dolar? Selanjutnya di sini ada analisis korelasi berdasarkan hasil studi. Ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada 3 jenis korelasi yang dihasilkan, yaitu yang pertama ada korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya dan satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun. Contohnya, korelasi positif adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Korelasi positif berkisar dari 0 hingga plus 1. Batas atasnya yaitu plus 1 adalah koefisien korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di variabel lainnya. Yang kedua ada korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh
Korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung atau bertambah ketinggian, maka semakin dingin penurunan suhunya. Korelasi negatif berkisar antara 0 hingga min 1. Batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional di variabel lainnya. Yang ketiga ada korelasi 0. Korelasi 0 ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya misalnya, tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan. Ukuran sepatu dan gaji bulanan. Korelasi 0 adalah tingkat tengah rentang min 1 hingga plus 1. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.